Welcome to Box Football Show. Kali ini episode tentang ini kalau anak-anak tuh gue 6-7. Tahu gak sih lu? Iya, itu yang kemarin Casemiro itu juga. Episode 67 ini. Oh, 6-7 Iya, Devi seneng banget 6-7. Itu gak sih? Itu maksudnya dari mana sih? Nggak tapi tahu, ini coba. pas datang kayak gini ya dari belakang tadi ketutupan sama Labib. Gue pikir Abu Janda. Janganlah. Kacamata pakai jersey. Kacau. Kacau. Kacau tuh orang. Enggak, orangnya kacau. Ucuk bajuri loh. Tadi lagi dicengin gitu kan karena pakai jersey mulu kan. Nih sengaja gue pakai UCL mana ya? Kenapa? Tuh. Ini kita nggak bahas UCL soalnya. Ah, iya lagi. Ya maaf nih kita nggak bahas UCL karena kita ngeteknya langsung di Hari Senin. Hari Senin ya. Ya, karena kan itu bahasan UCL itu mau sidang isbat ya. Iya. Kebetulan kita mau fokus mencari hilal dan juga ada beberapa rencana-rencana dari kita yang mau kemana gitu. Ya, tapi kita akan membahas satu pertandingan yang luar biasa seru banget yaitu FC Bournemouth lawan Manchester United. Salah ya. Gue tahu kenapa seru. Karena setelah laga ini akan ada tim yang libur 24 hari. Jadi apapun hasil laga ini akan coba dirasain, bahkan mungkin akan ditonton terus tayangan ulangnya. Apalagi kalau menang. Jar, gue aja udah lupa kemarin yang habis lama terakhir lawan Newcastle tuh libur 1,5 minggu kan. Itu juga gue lupa ada tim bernama Ada Manchester tim United karena MU. kontennya kagak ada. Saking gak ada kontennya dia nyarin pertandingan U18. Wah, ya kan? Tapi Man United baru kalah di final ini dengan perempuan ya lawan Chelsea. Final Iya, Liga. tapi tuh Skinner emang tolol. MU TV kayak aduh materi apa lagi nih. MTV bingung anjing materi apa lagi karena ya udah ini persiapan untuk season depan kemungkinan besar akan main di Liga Champions ya dan musim lalu kan udah di Liga Champions. ya kalian tuh udah bosan ngeliat konten kreator Man United siap minggu tuh ada kan sampai final Europa League aja ada Sekarang gitu kasih ya. main 40 kali udah Ya, cukup. sekarang cuma kasih 40 hari break dulu persiapan Piala Dunia dan yang paling anjing dari jadwal ini adalah lu jangan tolol mainnya karena ini lebaran nih. Sabtu dini hari ya Oh mainnya. terus iya, kalau sampai kalah Masa konten gue gitu Lebaran, lagi Bang, gitu. ditonton semua keluarga lagi mau salam-salaman gitu kan gak bener gitu Jer. enggak, ini kalau kalah baru bisa balasnya April ya. Iya, Yoi. Iya kan? April kapan? Coba April kapan? April 14 apa kalau nggak salah? Anjing. 14 ya. 24 hari, 24 hari. tapi Jer kalau menang sampai April Itu. happy-nya Ini tuh itu. kayak ini ya. Kayak om-om yang udah menikmati hidup ya, slow living, main kalau perlu aja. Tinggal di gitu. Banyuwangi gitu. Iya, Lombok gitu. kayak ngecek aset. Oh naik nih saham. Iya. Oh mas gue lagi naik nih. Udah gitu doang. Terus pagi-pagi Golf. nganterin cucu golf ya kan. Berlayar. Wah. Berlayar levelnya. Berlayar. Malamnya Layar nyamperin far. ani-aninya. Nah itu orang tertentu ya. Itu orang tertentu seperti teman saya kalau itu. Ya semua kan kayak gitu. Ya tapi ini target yang luar biasa bagi Manchester United karena mereka harus memenangkan pertandingan ini untuk memastikan lolos ke Liga Champions. Dan di mana Roy Keane sebenarnya udah marah-marah. Ngapain lu senang urutan 3 lu anjing lu Keane emang ngoceh mulu lu. Iya, boomer. Oke, boomer. Tapi Tapi target bukan top 4 aja, tapi kayak top 3 ya. Kayak top 3 bisa banget lah. Karena menyingkirkan mengalahkan lawan-lawan rival mereka langsung juga kan. Naik kelas ya. Awal kan targetnya rebuild ya. Sekarang udah top 4. Sorry, Terus top- sekarang top 3. Top two. Gila, top 2 terus. City geser. Ntar Oli top 1. Ya, City nggak geser. tahu lah. tergantung City menang lawan Arsenal apa enggak. Kalau City kalah City yang drop nih. Ya kan? Kata si fuck lah. Fuck kata gue teh udah lepas nih ngapain kita rebuild gitu kan. Tapi apalah arti urutan 2 kalau tidak menjadi juara karena Kemarin gua teman ngomong saya siapa ya? sudah mendapatkan bertahun-tahun merasakan hal yang itu urutan 2 tapi Ih, ntar Roy Keane ngomong lagi. Urutan 2 aja seneng. Bang, Anjing. kontekstual, Bang. Iya. Segala sesuatu kontekstual. ya kalau ngomongin legend Man United lu pernah sadar nggak ada nggak legend Arsenal kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak legend Real Madrid kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak? City nggak punya legend. City nggak punya legend. Iya, Nggak punya nggak legend ada tapi perwakilan. belum Ada sampai Sugihai, pandit, Sugihai, belum jadi Sugihai. pandit. Belum Karena ada. baru. Kevin De Bruyne itu legend. Oh iya ya kan? pelatih, Kompany pelatih Oh kan. iya. Ya wajar lah inisialnya RK juga sih. Roy Keane kan. Emang Ya, siapa? tapi lawan Bournemouth ya akan Ricky main di kandang dia kandang belum Bournemouth. terkalahkan dalam Vitality. semua pertandingan loh. Iya, tapi itu dia 0-0 1-0 gitu. Banyak lah. Tapi mereka sama mirip-mirip Liverpool ya yang kebobolan Iya. di menit 90 plusnya banyak. Mereka juga let collapse. Jadi beberapa kali terakhir gitu kan. Terus dari set piece atau crossing which unggulan MU. Keunggulan Sebenarnya MU sama sekarang. satu lagi persoalannya si Bournemouth itu adalah mereka mengkreasikan banyak sekali peluang, banyak. Jadi kalau lo lihat mereka 0-0 1-0 gitu doang itu tidak mencerminkan bagaimana mereka bermain sebenarnya. Jadi kreasi peluang mereka banyak. Ya.
efektivitas pemanfaatan yang jelek. Iya makanya, dan maksudnya mau gimana pun hilangnya Semenyo ngaruh. Iya, dan sebenarnya ada Van Nielsen di sana, ada Ryan juga pengganti bagus. Masih ada Ryan, Krupi Ryan. gue bilang. Iya ada Krupi juga, cuma maksudnya ya itu konsistensi yang menjadi masalah kan. Iya. Kalau Semenyo tuh kadang lagi timnya jelek dia bisa aja Bisa, nemuin celah betul. untuk bisa golin, itu kan yang diharapkan dari City. Jadi hilangnya Semenyo ngaruh banget, walaupun ini belakang cukup solid gua rasa. Solid, ada Hill. Iya yang ada bagus. Hill, murah di Senesi. FPL, gue masih Senesi, sering Defcon, Truffert. Kipernya juga pencerahan dari Chelsea. Petrovic. Maksudnya nggak dipakai di Chelsea, Ya not dipakai bad banget. lah, not bad Bournemouth. gitu. Jadi ini bisa jadi Ada tuh kesempatan. gelandang ini yang diincar United tuh. Tyler Adams. Tavernier, Tyler Adams. Kalau gue lagi suka ini deh, si Bournemouth ya, si siapa? Tavernier. Scott siapa nih? Oh ya, Scott masih muda tuh. Iya itu muda, Alex gagah Scott. gitu, keren. Scott. Alex Scott namanya. Alex Scott. Bukannya Alex itu Scott tuh cewek. Arsenal kan? Enggak, Arsenal juga ada Alex Scott dulu. Namanya Pemain emang- mudanya. Cewek, Emang Alex Scott mah iya, cewek. Alex Scott cewek. Alex Scott ada yang cewek, ada yang cowok. Oh, Alex Scott Ada coba. dua-duanya. Tuh, Coba langsung. deh. Iya benar. Oh, bener ya? Ini Alex kan. Scott masih iya, muda. iya. Enggak, dia Iya. nggak pernah di Arsenal. sih. Di mana dia ya? Pernah diincar Arsenal ya? Pokoknya diincar banyak tim lah. Lagi Dia mudanya menjanjikan itu. dia dari Bristol City. Oh iya, di Bristol ya. Iya, Alex Scott ini gue Bournemouth gue suka, maksudnya dia mata Adams ya. Tapi gimana Dex, lo ngeliat soal Bournemouth United ini? Bournemouth United, kesannya nama tim Bournemouth United. Ya gue lihat, ya tadi udah lo bilang sih, sering golan menit akhir yang mana ini senjata utama Man United. Jadi gue rasa harusnya Man United mengeksploitasi ini, terutama dengan Bruno Fernandes yang udah kalian bahas di episode sebelumnya. Ya kalau kalian di FPL berarti jangan lupa ya, deadline-nya tuh berarti Sabtu dini hari tuh. Jangan Jumat lupa malam maksudnya. deh, mendingan Jumat malam. Jumat deh. malam lah. Nah, gue lihat sih, ya ini saatnya Bruno panen poin lagi. Ya, Kalau karena- kalau nggak mau, Bournemouth harus main defensif. Masalahnya di kandang dan jarang Sulit. Bournemouth main defensif tuh. Dan Man United ketika lawan tim-tim yang stadionnya lapangannya widthnya lebih kecil, Kecil. jarak itu pasti lucu tuh Tapi mainnya. sebenarnya gini, Man United bermasalah dengan width, dengan ketiadaan si Dorgu. Yang mana artinya gue tidak perlu mengkhawatirkan kelebaran permainan gitu. Ya gue bisa main lebih narrow, yang mana itu bakal nguntungin komposisi yang punya gue sekarang gitu sebenarnya. Ya, Itu tapi bisa kayak gitu juga. Iya mungkin opsinya karena Mason Mount udah sembuh, mungkin bisa dimainin Mason Mount Iya. juga karena beberapa pertandingan terakhir Mbomo juga terlihat kayak bingung karena dia biasa di depan kiri ya berubah-ubah, tapi ya tetap memberikan positif. Menurut gua ini tim-tim yang kayak Bournemouth gini yang bisa bikin Man United tuh puyeng sendiri gitu. Iya. Karena please lah saran saya, kalian tuh habis itu libur panjang 24 hari, boleh gak sih memberikan fansnya tuh happy gitu Yang di, gua lihat di nih, hari kemenangan ini. yang gue lihat yang bikin United Carrick itu kehilangan poin kan pertama sama West Ham tuh ya, 1-1 itu kan dia salah taktik untuk gue berusaha mancing West Ham keluar dengan overload di belakang gitu, berusaha mereka nggak mau keluar gitu, akhirnya gue malah kebobolan, akhirnya gue baru masukin overload depan, masukin Sesko baru bisa 1-1. Itu kesalahan membaca game state ya. Yang kedua lawan Newcastle itu kalah fisik di tengah Ya, gitu. ya. Jadi selama tidak main fisikal di tengah itu United bisa Bisa mengatasi unggul. itu sebenarnya gitu. Makanya kemudian kemarin ketika melawan Aston Villa, oh ternyata Aston Villa tidak seagresif itu gitu. Malah bisa di stretch kan, yang golnya Cunha itu kan beneran di stretch tuh, di kiri ngelebar ke kiri, terus yang tengahnya juga dikena decoy-nya Mbumo segala macam. Cara-cara itu masih bisa digunain gitu sebenarnya. Tapi gue mau balik lagi ke Sesko sedikit. Menurut lo ini masalah Sesko gak bisa jadi starter apa enggak? Soalnya ini gue belum nemu analisisnya ya. Soalnya gol-golnya dia tuh dari bangku cadangan terus Iya, dan hari ini. udah gitu kalau udah bikin gol tuh dia kadang-kadang suka decision makingnya, lu harusnya bisa nambah 1 gol lagi Itu gitu. yang masih nggak amat si ide Iya. ngapain. Itu kan dikasih tahu sama Bruno. Lu kalau ada posisi gitu larinya crossing ngediagonal Jangan back lurus. lu. Karena kalau dengan kayak gitu lu bisa motong dia. Sejelek-jeleknya lu nggak bikin gol, lu dihajar sama dia pelanggaran. Dia bilang kayak gitu kan. Tapi dalam sepak bola itu ini yang menarik ya, kayaknya ada pemain yang emang bagusan kalau off the bench deh. Ada. Iya ada Iya nggak sih? gitu. Kenapa ada. ya kayak gitu ya? Sebenarnya sih gue nggak tahu ya. Gue belum pernah, karena ketika Sesko itu kemudian bikin gol, terus kemudian jadi starter itu kan game lawan Newcastle. Balik lagi game lawan Newcastle itu memang Physical. fisikal. Jadi secara timnya Unitednya juga kesulitan, bukan Sesko-nya doang. Jadi gue belum bisa menganalisis apakah mending Sesko itu dari Cadangan. bench atau starter, karena ada situasi kayak Karena gitu. menurut gue dari bench mulainya ke lawan Bournemouth. Karena kalau di tengah lapangan kayak gitu, ya kalau misalkan lo emang nggak bisa main hero, ya tergantung lo pilihnya gimana. Karena menurut gue emang worksnya dari bench, ya udah keep it that way aja Iya. untuk awal gitu. Sebenarnya ada ini juga yang kemarin kelihatan itu adalah ketika yang lu mainin Bumo, ada kemungkinan back lawan itu bakal kebawa
Ini Ya, orang ke mau bawah. kemana sih? Apakah ke samping atau ke belakang gitu? Itu yang bakal dimanfaatin ketika udah capek nih, lu masukin Sesko gitu. By the way, gue karena sering baca media Inggris ya, lagi ada narasi untuk mengubah istilah pemain pengganti itu jadi game changer. Jadi udah bukan disebutnya substitute player lagi, tapi game Arteta changer. udah pakai sih, ngomongnya finisher, Finisher ya dikata Arteta. bukan super sub. Udah sub. Finisher, udah. jadi starter and finisher. Itu katanya mainin psikologi buat pemain-pemain cadangannya Iya. supaya Super sub. Tapi kan secara merasa dilibatkan gitu. ya secara arti juga itu sebenarnya awal dan akhir aja. Starter, this is Finisher, my starter, iya benar. this is my finisher. These are my finishers gitu. Dan kita geser ke preview final Carabao Cup. Ini dia. Pas libur nih abis lebaran. Ini juga akan menentukan mood dari para fans Arsenal Dan City di hari Minggu ya, hari kedua Lebaran ya. Iya. Apakah nanti libur Lebarannya menyenangkan atau tidak? ini malam ya kok. Sabtu malam Sabtu ya, ya? Sabtu malam. Sabtu malam. Sabtu malam apa hari Ada- Minggu? ada- Minggu di bawah, malam. ada di bawah, ada di Minggu bawah, malam ada di gue bawah. siaran soalnya. Apa? Tadi bawah minggu malam. Minggu malam. 3.30. Gue siaran Premier League-nya soalnya. Habis itu nobar kayaknya, tapi nggak tahu di mana. Nah, Kasih info nobar ya. Masalahnya ya kan hari kedua Lebaran, Jer. Hari tiga dong. Ketiga bagi yang merayakan di tanggal Oh, iya, 20 kan. Oh iya. Masih dalam nuansa hari kemenangan ya. Betul, tapi kan kemungkinan besar tanggal 21 nih ya, ya orang sholat id lihat kontenku marah-marah kan. Nah, orang pulang dari rumah keluarga dan lain, kalau Arsenal kan lihat konten lu tuh, ya kan. Boom, udah Trofi. welcome back gitu. Aduh, ini penting banget buat perebutan liga. Ya maksudnya dan aduh, bingung banget, bingung Seperti yang kita bilang bingung banget. episode sebelumnya. Breaking rights. Nih, ini karena final ini menentukan City atau Arsenal ke depannya seperti apa. Terlepas dari hasil Liga Champions ya, kita nggak tahu hasil Liga Champions seperti apa ya. Kalau misalkan dua tim ini lolos ke babak selanjutnya, mungkin moodnya akan berbeda nih di final nanti. Kalau misalkan dua tim ini nggak lolos, wah gila ini Pembuktian. ini serang-serangan nih di sini nih. Saya ingin menang nih jadinya. Saya ingin menang, Fuck City, fuck Arsenal gitu langsung fansnya udah gitu-gitu semua tuh langsung tuh semua tuh. Iya, walaupun gue yakin apapun hasil Arsenal City yang mana kayaknya bakal banyak yang nonton, kan pasti ada fans tim lain yang rame nih. Dan memang tadi ya gue udah mulai menerima. Kan kalau tadi lu bilang soalnya Arsenal tuh peringkat 1, dia Iya, lebih diserang. betul. Game ini kan sama sejajar, tapi yang pasti akan Psikologisnya tetap Arsenal yang posisi 1. mendampak ya, berdampak lebih besarnya. Misalnya kalau Arsenal kalah dibanding kalau City kalah di game ini. Iya. Benar, setuju. Benar. Jadi ini bukan sekedar trofi Dex. Iya, ini power struggle dibilangnya. Gimana tuh? Gimana? Artinya gimana tuh? Ya psikologis aja sih, kalau City menang mereka lebih percaya diri meskipun poinnya beda jauh, tapi ya masalahnya kan di sini psikologi, bukan poin-poinan aja. Ya, Gitu aja sih sebenarnya. gue ngerasa gini sih, kalau misalnya kita ngomongin Champions League kan atau FA lah, kompetisi ya, turnamen gitu yang belum sampai akhir. Kalau misalnya lu tersingkir dari ajang ini, malah lu bisa fokus ke liga. Misalnya Arsenal menang lawan Leverkusen, City yang kalah sama Madrid gitu. Ya berarti justru malah game dia lebih dikit, lebih bisa rotasi atau apa, lebih enak lah untuk energinya segala macam. Jadi Yeah. yang main lebih sibuk akan lebih repot. Karena Inter musim lalu juga kita tahu kan, mau treble tapi zero tituli, nggak dapat gelar sama sekali. Kecapean juga di sana. Ada apa? Di akhir-akhir botol lah gitu. Cuma kalau ini kan nggak ngaruh. Karena Iya. dua-duanya bakal udahan di Carabao gitu loh. Iya. Masalahnya cuma Di Liga Arsenal UCL tapi- kalau menang apa? Tapi masih ada Liga sama UCL kan? Iya bukan maksud gue. Kalau misalnya UCL nih, yang satu lolos satu enggak. Misalnya anggap City enggak nih, karena City selisihnya 3, ya nggak lolos. Tapi kita fokus ke liga ah. Kalau ini kan final, lu menang gak ngaruh, dua-duanya udahan, Iya. nggak lebih capek Iya, dari lawannya gitu loh. Iya. Tapi kalau Champions League kan satu lebih capek, satu enggak, itu ngaruh dong di apa sisa liga gitu loh. Dan ini Jadi, 3 pertandingan terakhir sebelum jadi internasional yang nggak penting. nah, Jadi internasional tuh banyak kan ngelepas pemainnya kayak udahlah nggak penting jadi. exactly makanya. Jadi Cuma ini ini bisa 100%. Cuma gue bisa bilang ini tekanannya lebih besar di Arsenal. Iya. Tanpa gue fans Arsenal ya. Tapi karena apa? Karena City udah biasa lah menang Piala Liga beberapa Iya, kali iya. juga. Iya, benar. Ya kan? benar. Ya, selain ambil Newcastle sama MU ya. Tapi maksudnya mereka juga sempat ada di apa ya, berapa musim terakhir mereka mendominasi lah gitu. Dan mereka udah terbiasa menang. Ini yang Arsenal tidak lakukan di 6 tahun terakhir. Jadi rasa yang Lapar. Ongri bilang ya, fear of winningnya tuh Ongri. Lapar kan fear of Ongri. hungry. Itu hungry.
Kadang tuh fear of winning lebih besar daripada fear of losing. Nah itu, ketika Iya, lu iya. udah tinggal garis finish nih, lu tinggal gitu. Nah itu yang membedakan. Dakduknya beda. Iya. Dan mereka tuh tahu bahwa gila kalau sampai kalah nih, gitu. Ada gitu jangan lihat. Iya. Nah karena mereka belum pernah di Promised Land, sampai angkat piala lagi di era sekarang, Iya. di era 2020 sampai sekarang tinggal Gabriel Iya, yang masih iya. ada di squad Arsenal ya. Iya. Jadi itu akan berpengaruh tuh, dan itu akan kelihatan mental juara. Ya kita bilang tadi, gue udah bilang di episode sebelumnya, Declan Rice, Hincapié, atau Gyökeres. Saka di mana menang? Inggris nanti. Enggak, maksudnya menang. Rice menang. Emang di Arsenal belum ya yang terakhir piala belum jadi tim utama Apa udah ya? Kayak Saka Gabriel deh. yang piala Eva. Ya kan kalau Saka nggak Kayak nomor juara, 77 gitu kali ya. Pokoknya junior lah. Kayaknya mungkin Saka Gabriel deh. ya kalau nggak juara di Arsenal kan Juni angkat piala nanti. Wih, tapi gitu maksud gue, itu kan penting kan, proven winner. City punya banyak yang udah pernah final dan udah tahu rasanya. Arsenal final aja kapan coba? Terakhir gitu, udah lama banget kan. Paling, Community Shield kan final. ya ampun. Udah banget. Gitu, jadi gue rasa Pressure-nya nggak ada gitu. pressure-nya gede banget sih. Deg-degan kali deh sekarang. Karena minggu ini lo Jujur belum sih, gue Ya, Leverkusen dulu nih. ya Leverkusen Tegangnya. udah tayang ya, maksudnya udah hasilnya kita nggak tahu, jadi nggak tahu moodnya seperti apa. Deg-degannya luar biasa ya. Ya. Tapi kalau berbicara tentang performa dari City lah, City kan lagi menurun banget ya. Ya kita nggak tahu hasil Madrid, tapi Menurunnya aja kayak gini ya. menurunnya kayak Nggak gini. jelek-jelek banget. Ya jelek-jelek banget bener. Nah, ini yang selalu kita bilang. Untuk one of tournament kayak gini, apalagi laga final, kayak lu cukup bagus satu game. Satu game ya. Iya. Satu game. Iya bener. Gitu. Kalau City misalnya lagi kepleset di liga karena mereka beberapa kali hasil imbang beruntun, it's a different thing gitu loh. Ini kalau tiba-tiba Arsenal pragmatis ya. Which is most likely akan Iya, terjadi. di final Chelsea itu bakal Arsenal. City itu bakal ngelempar main chaos yang kayak gue bilang di episode sebelumnya. Dar, gue kasih aja nih Arsenal pemain pragmatis banyak menurut gua offense Arsenal kalah gitu. justru. Bisa Kalau tuh apa? kayak gitu. Kalau Arsenal pragmatis, Arsenal justru kalah. Iya. Soalnya Arsenal main kayak biasanya, sama City main kayak biasanya, lebih unggul Arsenal main kayak biasanya. Tapi kayak Ini dari historis satu musim ini ya. Tapi kita tahu Arsenal City kadang berakhir dengan pragmatis Arsenalnya ya. Makanya sih Rodri bilang kan, ya gue pas datang mindsetnya mereka cuma ambil imbang, nggak mau menang kayak gitu. gini, menurut gue yang kayak gue bilang, si City itu ketika deadlock, ya udah gue kasih aja pemain-pemain gue yang bisa ngubah keadaan. Yeah. Makanya kan tadi ada situasi di mana kok sekeliling gue jadi banyak penyerang gitu. Erling Haaland kayak Arsenal gitu. juga punya sekarang Max Bowman. Mas Nah, Bowman. tapi gini, kita definisikan lah, main pragmatis tuh gimana? ya, Dalam hal lawan City ya. dalam hal City Karena kan beda-beda nih, beda-beda game, beda-beda kan cara Enggak, pragmatis gimana. nggak total ofensif. Oke. Nggak, tapi itu akan Terus salah. Iya. Nggak, gue Gak menurut gue, ngambil inisiatif aja. karena menurut gue akan salah kalau si Arsenal akan main pragmatis. Mau nggak? Contoh si Madrid deh. Iya. Di leg pertama, leg kedua kita tidak tahu ya. Contoh ketika lu membiarkan City memegang bola, lu membiarkan mereka kayak dapat makan kue enak gitu loh. Kayak all you can itu, all you can ini gue nih ya kan. Jangan, menurut gue Arsenal main yang sama, high press, pressingnya beneran bagus, aliran bola dari tengah ke kiri kanan dimaksimalin. Itu bikin City yang pasti Rodri doang jadi single pivot. Karena itu yang terjadi juga di first leg pertemuan pertama di Liga, Di Liga. di mana most likely Arsenal harusnya kalah di game itu. Tapi ada touch of magic dari Martinelli. Itu touch of magic ya nggak sih? Itu tuh kayak, wah kok bisa? Iya. Satu itu Martinelli, itu aneh. Itu udah kita bahas Bikin tuh. kayak gitu ya kan. Dan itu bener-bener timingnya pas gitu. Donnarumma masuk gua. Ada banyak faktor yang menurut gua normalnya nggak masuk akal. Itu kan game itu City menjaga sentral ya. Sentral lah. Menjaga Tapi berhasil. sentral, terus dipaksa Arsenal main ngelebar, terus kemudian tiba-tiba ada perubahan di game itu dari Pep Guardiola yang bikin sentralnya kebuka. Makanya kebobolan adalah sentral. Yes, dan itu tuh akhir-akhir. Akhir-akhir, ya kan. betul. Dan sebenarnya kalau misalnya cara main di City kayak kemarin yang lawan Arsenal itu, ya mereka cuma butuh gol Haaland 1-0 beres kok. Iya. Gitu loh. Itu yang harus diwaspadai sih. Betul. Dan City tuh lagi rata-ratanya kena serangan balik sebenarnya. Iya, memang. Mereka kebobolan berapa? 4 gol terakhir dari serangan balik Serangan semua gitu. Jadi Arsenal kalau pinter sebenarnya nggak pragmatis. Gimana ya? Kan kalau ngincar serangan balik mainnya harus pragmatis. Cuman jangan pragmatis itu gimana Ya ya? main normal aja, Kontrol aja, normal kayak aja. Arsenal biasanya main kontrol kan, maksudnya Arsenal itu kan yang dinamakan kontrol kan bukan Arsenal yang Defense. ultra ofensif ya. Lu main gue biasa, maksudnya balance ya, moderate temponya, yang orang-orang bilang lambat, tapi menurut gue tuh moderate sebenarnya. Jadi ketika lu nyerang, nunggu rest defense jadi dulu, baru kemudian lanjut nyerang lagi segala macam. Itu yang kayak gitu menurut gue. Arsenal yang seperti biasanya gitu. Ya kayak gitu ya. Ya sih. Ya itu yang akan menentukan apa tapi jadi X factor di game ini menurut lo? Gue rasa sih secara umum nih
mengesampingkan semua hal ya, harusnya Guardiola yang lebih overthinking. Ini secara kebiasaan ya. Cuman di khusus pertandingan ini gue ngerasa justru Arteta yang lebih overthinking. Dan Iya kalau itu lagi. terjadi, Arsenal yang bahaya kalah sih. Nah itu karena masalah Arsenal adalah Arteta keseringan overthinking. Itu yang membuat Arsenal tuh puyeng sendiri jadinya. Kalau Guardiola overthinking di musim ini itu mereka mainnya lebih direct tapi lebih chaos Iya, itu dia yang gue bilang di episode sebelumnya. sebelumnya. Gitu. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan Arsenal. Cuman itu kalau Guardiola yang overthinking. Masalah ini tuh lebih butuh Arsenal menang sih menurut gue. Jadi nggak akan kejadian sih harusnya Manchester City chaos tuh. Ya, dan ini lagi-lagi ya, ini penting karena bisa jadi momen yang mendefinisikan define the season bagi keduanya, terutama Arsenal karena ya Arteta juga ingin melepas label bottle di diri dia atau dia nggak bisa juara, bikin masalah di Arsenal segala macam dengan ambil dulu ini. Iya. Gitu karena ini yang terus-menerus diomongin termasuk cara main segala macam. Dia kan gue udah mengorbankan Arsenal way gue selama ini gue mau main cantik dengan lebih kayak sekarang. Maksudnya set piece heavy terus Yang penting yang hasil. penting menang ugly win. Tapi kan belum ke tadi gue bilang promise line-nya belum nyampe gitu loh. Betul. Ke piala yang diangkat sehingga ini mungkin trofi yang paling nilainya paling rendah dibanding Yang lain semuanya trofi yang lain Tapi ngebuka jalan. tapi momennya tapi ini momennya paling Iya. ini secara narasi tuh pertandingan yang sempurna ya. Sebenarnya gue juga nggak ngelihat pertandingan ini penting secara EFL Cup, secara Carabao Cup, tapi di momen ini, di timingnya ini tuh pertandingan jadi penting banget. banget. Ya. Arsenal tuh kalau nggak lawan City kalah lawan City 10 sampai Liverpool sih, lupa gue di City semifinalnya. tuh Newcastle. Ya. Ya Arsenal maksudnya Chelsea itu kan? lawan City tuh kayak berat gitu loh, kayak aduh kenapa City sih gitu. Gua kalau jadi fans Arsenal ya. Lalu gimana? Apa expector atau mungkin small margin yang terjadi di game ini? Set piece. Set piece sih. Set piece sih, Iyalah. set piece Kalau Arsenal set piece sih. tapi Iyalah. justru Arsenal yang diuntungkan Iya. dong. Kalau individual brilliance, dua-duanya lagi ngandelin individual brilliance. Iya, Terutama Tapi City. City unggul. Nah, terutama City ya. Gitu. Kalau set piece Arsenal yang lebih unggul. Ya, tapi kita berserah diri kepada Tuhan dan memberikan hasilnya seperti apa. Kita akan melihat di hari Minggu. Senin atau Minggu malam nanti Jerry akan seperti apa, ya kan? Kontennya Ya, kita lihat aja. kontennya. Kita menunggu aja lah. Gini kan ya. Nah kalau yang ini kita akan lihat Waldo seperti apa. Karena Waldo selalu bilang peluang juara La Liga ini salah satu ditentukan oleh Atletico. Karena Atletico masih ketemu Barcelona dan masih ketemu Madrid. Madrid Masih ya. Madrid Dan kita tuh. tahu Atletico ketemu Real Madrid itu kayak beda banget Beda. semangatnya. Iya. Mereka mau bisa main jelek di game lain tapi game lawan Madrid biasanya gila men. Derby, Bang. Bahkan di Champions League kita tahu ada penalti Alvarez yang foul tuh yang Iya. itu selalu ada kayak gitu-gitu tuh. Kemarin yang first leg-nya 5-2. Gila sih menurut gue. Derby, Bang. Walaupun stadionnya sekarang mereka udah sedekat itu ya, karena dulu Betul. stadionnya kan yang lama tuh kan dia di tengah kota kan, yang ada jalan tol di bawahnya Oh, itu iya, kan. di bawah Sekarang tribun. stadionnya Atletico itu Vicente Calderon, di dekat bandara gitu. Tapi main di Dari Real sana ya, Madrid, main di Real Madrid. Udah kesana ya, Pak. Ini kalau gue ngeliat ketika gue di sana, ini ya yang menarik adalah selama gue di sana, gue menemukan ya tahu ini gue nggak tahu populasi berapa, tapi gue lebih sering berinteraksi dengan fans Atletico. Kenapa tuh? Karena gue lagi makan nih, makan tapas, terus orang yang nanya lu dari mana Indonesia, lu ngapain sini? Ini gue buat undangan nonton Madrid. Ngapain Atletico aja gituin tuh. Rayo lah gitu. Jadi kayak Mereka lebih ramah, cenderung lebih ramah menurut lo apa enggak? iya sama semua Oke. orang Spanyol itu emang ramah menyenangkan. Tapi ya mereka begitu, emang ternyata Atletico sama Madrid tuh emang segitunya. Bahkan supir gua orang Polandia, fans Atletico. Oh, soalnya warnanya Iya, putih cek. merah ya. Tapi siapa ya? Polandia siapa Atletico? Nggak tahu, tapi kayak Kenapa ya? Nggak ada. karena mungkin dia tinggal di sana atau apa, terus kayak Oh. fans Madrid bocil di mana Madrid? Oh, Madrid terus pas dia tutup pintu, Madrid fans semua gitu ngedumel anjing, aneh banget. Jadi kayak ini akan menjadi yang menarik. Kita tahu Simeone selama itu di Atletico vibes-nya akan berbeda sekali. Simeone terkadang tidak memainkan sepak bola tapi bermainkan jujitsu ya di tengah lapangan ya. Dan di tengah Real Madrid yang lagi krisis pemain ini kan akan menarik apakah pemain-pemain ini bisa menahan bulian dari perempuan Atletico, coy. Tapi ini yang menarik justru, sorry Dex, gue potong. Ini menarik. Kita tahu Atletico, Simeone mainnya Ini yang fisikal. mau gua Iya. Tapi sebenarnya mereka sekarang lebih ofensif loh. menyerang. Betul. Iya kan? Jadi kalau kita lihat di tren di musim ini, Atletico itu udah
bahkan di UCL ya, gue karena lihat tren lebih sering lihat di Atletico di UCL, mereka tuh nggak pernah clean sheet di UCL gitu. Kalau di La Liga ada gitu. Dan penyerangannya tuh lebih dinamis karena kehadiran pemain-pemain yang dibeli itu pemain-pemain yang bagus kayak Simeone, Alvarez, bukan dibeli sih, maksudnya yang udah ada juga bagus juga gitu. Jadi ini emang saat dimana kita nggak ngelihat Simeone kayak kita ngelihat dia 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Apalagi di sini juga Madrid juga lagi nggak stabil meskipun lawan LC menang kemarin ya, golnya juga bagus gitu. Tapi ya ini tuh momentum untuk membalikan narasi bahwa Atletico tuh cuma bisa bertahan, tapi sekarang juga bisa menyerang lawan Real Madrid yang lagi nggak stabil juga. Oh berarti Simeone benar-benar mengaplikasikan omongannya Coach Justin. Lo kebobolan dikit tapi you score 4 game you still win the game bro. Tapi emang itu maksudnya liga coy. Liga lu menang 1-0 tetap 3 poin. Lu menang 7-1, 7-0, 10-0 tetap 3 poin. Agregat tuh lebih banyak. Jadi ya ini akan menjadi menarik apakah para pemain Madrid bisa. Tapi gue yakin sih karena kalau derby pasti moodnya beda cuy. Pukul-pukulannya pasti lebih kenceng cuy. Ya kan? Ya gini deh, ada kartu merah nggak? Oh iya. Ada sih kayaknya. Pasti ada. Ada sih. Kalau Madrid tidak kartu merah nih menurut gue. Oke, Atletico cenderung lebih ofensif. Kalau Madrid gimana ngelihatnya nih? Dari ya ini juga pastinya lawan City akan menentukan mood mereka, fisik mereka, atau ya semoga gak ada yang cedera ya supaya bisa lebih enak. Cuma ya mereka udah unggul 3. Harusnya kalau main normal aja tetap lolos, jadi bisa dan tanda kutip nyimpen tenaga buat lawan Atletico. Kalau buat gue sih sebenarnya dalam beberapa game terakhir si Arbeloa tuh udah kayak nemu pakemnya. Dengan adanya si Pitarch di tengah itu gue lebih enak lah buat. Pitarch kan ya udah bener ya, bukan Pitarch kan? Iya, Pitarch itu sebenarnya. Waduh salah ya. Jadi lu udah punya kombinasi di tengah, lu tinggal mikir gimana siapa yang skema yang gue taruh di sayap. Itu yang kemudian bikin mereka juga menang lawan City 3-0 yang di leg pertama itu. Karena gue bisa nempatin non striker di 2 depan itu yang mana itu bisa gue stretch dia entah dia ke kiri atau ke kanan atau ke belakang gitu. Itu yang kemudian bikin City agak bingung. Persoalannya adalah kalau misalkan menggunakan skema itu lagi apakah Atletico bakal ke stretch atau enggak gitu. Terlepas bahwa Atletico udah nggak terlalu defensif, menurut gue mereka masih sangat disiplin dan compactness-nya terjaga gitu. Dan masih ada sisi pragmatisnya mereka dalam artian ketika menghadapi Barcelona, gue nggak perlu menang, gue udah unggul jauh, ya udah gue kasih aja nih 3-0, gue tetap nggak kalah gitu loh. Ya, ini kemarin soalnya gaya pressingnya Atletico kan lateral ya, ke samping. Bukan ke depan ya. Itu bakal bikin stretch Real Madrid tuh worse apa enggak? Menurut gue sih enggak sih. Ya karena di tengah itu ya lu jaga kan. Yang ketika lawan City itu kan tengahnya itu gue lupa lawan LC itu siapa ya tengahnya. Tapi Guler. Golnya bagus banget. Karena kan ya either lu Tchouaméni sama si Pitarch itu yang dua-duanya menurut gue ya lu ngejangkar bukan lu ngedirect dari tengah, kecuali mungkin ada satu yang inside dari dalam gitu. Masuk dari pinggir maksud gue. Ini menarik ya kalau ngeliat Simeone gitu. Ini kan pelatih yang satu yang termahal di dunia. Terlama juga loh. Dan juga terlama. Padahal prestasinya ya oke lah. Ada final UCL berapa kali. Juara juga tapi di La Liga. Perspektif La Liga bagus sih menurut gue. Perspektif La Liga yang duopoli. Iya sih sebenarnya. Cuma kan pasti banyak yang bilang. Ada kabar dia mau diganti Jurgen Klopp banget atau nggak sebanyak itu Tavinya. Cuma gue ngelihat dia juga berkembang loh. Ini ya football maksudnya kan kita udah bilang tadi dari defensif main keras tukang jagal semua isinya sekarang lebih ofensif walaupun itu lebih karena pemainnya sebenarnya kalau menurut gue bukannya nggak mau ngebelain Simeone ya, tapi kan maksudnya berarti kan dia bisa memfasilitasi pemainnya untuk dia berdamai sama sistem yang dia punya. Kan nggak semua pelatih bisa gitu kan, ada pelatih yang pokoknya gue 3 back gitu ya nggak ada juga pelatih yang pokoknya gue nyerang, filosofi gue adalah menyerang kan gitu. Mau di Zerbi mau Hansi Flick bahkan defensive line tinggi, jadi ada adaptasi gitu. Nah untuk pelatih yang lama dan mau berkompromi sama cara bermain dia, gue melihat ya Arteta kan kayak gitu. Sekarang juga udah mau Agliwin mau apa. Jadi maksudnya gue punya respect juga sih sama Simeone ini sih. Jadi kita akan lihat ya nanti seperti apa. Tapi apa? X factor atau fine margin nanti kalau di Derby Madrid? Gue masih individual brilliance. Dan ini dua-duanya lagi megang sih. Atletico ada, Real Madrid ada. Gue di tengah sih. Iya, bener. Setuju gue. Gitu. Iya karena kalau dibilang kedua tim ini sama-sama udah punya keunggulan 3 di UCL, ya kan? Madrid dulu lawan tim Inggris lagi. Iya betul. Satu lawan Spurs, satu lawan City. Jadi hasilnya kita nggak tahu karena belum ada, tapi ya rasanya sih
kayaknya mereka akan memfokuskan tenaga di game ini. Betul. Oke, kita akan melihat apakah Madrid atau Atletico yang akan menjadi pemenang dan menentukan panjangnya season Madrid di La Liga ya. Tapi jangan lupa di akhir pekan lebaran ini juga ada pertandingan yang akan kita saksikan. Pertama adalah di mana menentukan mood banyak orang pas sholat Id. Kalau orang sholat mukanya kencang banget tuh pasti fans MU. Ini 20 pagi sholat Id nih ya. Sabtu jam Iya, 3. langsung sholat Id coy. Wah, Langsung sholat. Lihat kalau yang kencang banget itu pasti fans MU kalau MU kalah. Kalau tiba-tiba happy ada orang nyapa lo apa? Fans MU. Nah. Bournemouth lawan Man United itu Sabtu dini hari jam 3 pagi, Brighton lawan Liverpool Sabtu jam 7.30 malam, Bayern lawan Union Berlin Sabtu jam setengah 10 malam, terus juga ada Everton lawan Chelsea hari Minggu dini hari jam 00.30. Lanjut ada Juventus Sassuolo hari Minggu jam 2.45. Tokyo Verde FC Tokyo hari Minggu jam 12 siang, Newcastle lawan Sunderland jam 7 malam hari Minggu ya. Terus Feyenoord lawan itu derby ya, derby. Tiny side Feyenoord lawan Ajax itu hari Minggu jam 20.30 dan yang terakhir Arsenal versus Manchester City itu final FA Cup hari Minggu 23.30 dan juga ditutup dengan Real Madrid lawan Atletico Madrid Senin dini hari jam 3 pagi. Dan ini juga mau lebaran, jangan lupa kita doakan buat korban kanjuran semoga mendapat keadilan. Amin. Pokoknya itu penting tuh ya. Tadi yang Tio bilang soal sholat Id. Jadi antara muka happy atau ada orang jutek tiba-tiba pas sholat Id. Iya. Ini di tempat gue. Itu fans MU pasti itu. Fans MU. Yang Kalau jelas- MU kalah. Ya, yang jelas pokoknya ngantuk. Kami dari Box mengucapkan Mila Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran buat kita semua. Ada selamat merayakan dan juga selamat makan enak. Dadah.